Pernahkah kamu membayangkan hidup tanpa rasa khawatir soal uang? Bangun tidur tanpa beban pikiran soal tagihan, cicilan, atau pengeluaran mendadak? Kebebasan finansial bukan sekadar impian orang kaya. Ini adalah hak setiap orang yang mau berjuang dan mengelola hidupnya dengan bijak. Hari ini kita akan membahas 7 bentuk kebebasan finansial yang bisa menjadi peta perjalananmu menuju kehidupan yang lebih tenang, lebih bermakna, dan lebih merdeka. Kebebasan pertama adalah bebas dari utang, terutama utang konsumtif. Utang bisa terasa seperti rantai tak terlihat yang menahan langkahmu. Selama kamu masih dikejar cicilan kartu kredit, pinjaman online, atau utang gaya hidup, kamu belum benar-benar bebas. Langkah awal untuk merdeka adalah menyelesaikan satu persatu beban ini. Bukan berarti kamu tidak boleh berutang sama sekali, tapi bedakan antara utang produktif dan utang destruktif. Bebas dari utang bukan hanya membuat dompetmu lega, tapi juga membuat tidurmu lebih nyenyak. Kebebasan kedua adalah bebas dari rasa khawatir soal uang setiap hari. Ini terjadi saat kamu punya dana darurat yang cukup, minimal 3 hingga 6 bulan pengeluaran. Saat itu terjadi, kamu tidak lagi panik ketika motor rusak atau ada anggota keluarga yang sakit. Dana darurat adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri di masa depan. Mungkin kamu mulai dengan nominal kecil, tak apa. Yang penting adalah kebiasaan dan ketekunan. Ketiga, kebebasan finansial berarti kamu bebas memilih pekerjaan. Kamu tidak lagi terjebak pada pekerjaan yang kamu benci hanya demi menyambung hidup. Kamu punya pilihan untuk berhenti, berganti jalur, atau bahkan membangun impianmu sendiri. Ini bukan tentang mendadak resign, tapi tentang membekali dirimu dengan skill dan tabungan agar pilihan itu benar-benar ada di tanganmu. Hidup yang kamu cintai dimulai saat kamu bekerja, bukan karena terpaksa, tapi karena panggilan hati. Keempat, kamu punya kebebasan waktu. Artinya kamu tidak lagi menukar seluruh waktumu demi gaji bulanan. Kamu mulai membangun pendapatan pasif dari bisnis, investasi, atau aset digital. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun, tapi hasilnya sepadan. Ketika uang mulai bekerja untukmu, kamu bisa punya waktu lebih untuk keluarga, kesehatan, dan hal-hal yang benar-benar membuat hidup berarti. Kelima adalah kebebasan lokasi. Di era digital ini, kamu bisa bekerja dari mana saja. Dari rumah, kafe, pantai, bahkan luar negeri. Dengan keterampilan yang tepat seperti menulis, desain, coding, atau digital marketing, kamu bisa melepaskan diri dari keharusan ngantor secara fisik. Ini bukan soal kabur dari realita, tapi soal merancang hidup sesuai visimu sendiri. Keenam, kamu memiliki kebebasan untuk memberi. Memberi tanpa rasa takut akan kekurangan. Inilah tanda bahwa kamu telah mengubah relasimu dengan uang. Dari rasa takut menjadi rasa cukup. Kamu bisa membantu orang tua, menyumbang ke yayasan, atau sekadar mentraktir teman tanpa merasa terbebani. Memberi adalah bukti bahwa kekayaanmu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk membuat dunia sedikit lebih baik. Dan yang terakhir, kebebasan tertinggi, kebebasan spiritual dari uang itu sendiri. Di titik ini, kamu tidak lagi dikendalikan oleh uang. Kamu tidak mengejarnya karena takut miskin, tapi karena kamu punya misi yang lebih besar. Kamu tidak iri pada orang lain, tidak takut kehilangan, dan tidak sombong saat berkelimpahan. Uang menjadi alat, bukan tujuan. Disinilah kamu benar-benar merdeka. Teman-teman, 7 kebebasan ini bukan sesuatu yang dicapai dalam semalam. Tapi setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, menabung, belajar, melunasi utang, adalah investasi untuk masa depan yang lebih bebas. Kebebasan finansial bukan hanya soal angka di rekening, tapi soal kendali, ketenangan, dan keberanian untuk hidup sesuai nilai-nilai yang kamu pegang. Kamu layak merdeka, kamu layak hidup luar biasa.